Ya, di sini kita akan sedikit membahas, dan sebelumnya minta maaf. Kita live-nya agak dini hari, berhubung memang kondisinya seperti itu. Insyaallah kedepannya kita usahakan lebih tidak lebih dini hari lah, kita usahakan insyaallah. Di sini yang kita bahas sedikit, ya ini sebelumnya kan di deskripsi dari video ini itu ada link-link, nanti bisa dicek, bisa diklik linknya. Sebenarnya saya masih merahasiakan yang begitu banyak makna ataupun kekuatan dari zikir yang selalu saya sampaikan. Tapi ini mungkin sebagian hamba Allah sudah banyak yang tahu ya kekuatan dari Khalid bin Walid, kenapa bisa menang terus dalam peperangan. Namun mungkin sebagian ada yang belum tahu gitu, apa sih rahasia dari kekuatannya itu. Nah, di sini dalam video itu, saya baru ketemu itu, kebetulan dikirim sama follower lain tentang ceramah dari seorang ustadz yang berkaitan dengan kekuatan dari Khalid bin Walid. Sebenarnya insya Allah itu menjadi kebaikan ya bagi kita semua. Tapi saya pernah mendengar hal ini dan membaca hal ini gitu, tapi saya rahasiakan gitu. Karena nanti intinya kalau kita selalu berfokus menang terus, maksudnya fokusnya ke perang karena zikir, itu kayak kurang begitu apa ya. Jadi makanya saya sampaikan fokusnya kita ke hijrah dulu. Kok di peperangan akhir zaman itu nanti dulu itu. Tapi karena ini sudah saya terima videonya dan di upload di timeline lain, sepertinya sudah harus saya kasih gambaran bahwasanya kalau seperti ini saya sudah melihat seperti ini dan mendengar dan dipublish itu, kalau saya menandakan itu biasanya pembentukan ataupun kaum Timur itu pembentukannya sudah dimulai gitu. Wallahu alam. Siapa yang memulai, dan bagaimana dimulai, wallahu alam. Tapi kalau sudah seperti ini, saya mendengar dan mendapat video itu, berarti itu kok saya memaknai takwil peristiwa yang saya pelajari selama ini, yang saya dalami, itu menandakan pembentukan kaum Timur menuju akhir zaman semua sudah dimulai. Artinya pilihan-pilihan itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, bukan saya. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dari kadar masing-masing hamba Allah. Dan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Berapa orang, siapa orangnya itu tidak ada yang tahu. Maka nanti dia tidak seseorang hamba Allah itu tidak menjadari bahwasanya itu dia dipilih sebagai kaum Timur yang membela di akhir zaman nanti. Wallahu a'lam. Saya bukan berhalusinasi memprediksi, enggak. Tapi bagi saya kok dari setiap takwil peristiwa tuh ada makna di belakang. Itu sudah saya kasih gambaran selama ini gitu. Tuh. Jadi di sini saya sampaikan bahwasanya Khalid bin Walid itu kekuatannya salah satunya yang utama itu adalah berzikir. Tapi dia di zikirnya tuh sudah melebihi dari manusia rata-rata, dari segi keyakinan, dari segi kekuatan, dari segi pemahaman. Makanya kalau banyak yang bilang kan, bang, kita melatih panah, melatih kuda atau mbak, ya silakan aja kalau saya gitu, silakan aja, saya nggak melarang. Tapi kalau saya, yang saya arahkan ke yang selama ini di YouTube apapun di lain, saya ngarahkan justru ke zikir aja dulu, untuk mempersiapkan akhir zaman, bukan ke panah. Karena nanti posisi bila dia panjang umur, kemudian diberi petunjuk hidayah menjadi kaum Timur yang membela sosok pemimpin umat, dia nggak tahu posisinya di mana kan. Apakah di bagian logistik, di bagian
depan atau di bagian mata-mata, kan nggak tahu. Nah, lebih bagus memperdalam kemampuan sendiri, talenta. Misalkan dia bagian kendaraan apa semua, nah itu. Karena akhir zaman tuh tiba-tiba nanti akhir zaman tuh. Tahu sudah terjadi zaman tuh. Dengan bencana alam, dengan huru-hara itu tiba-tiba nanti. Nggak ada peringatan. Karena peringatannya sekarang kecil-kecil. Peringatannya sekarang kecil. Huru-hara di sini agama Islam dilecehkan dari sholatnya. Kemudian para ulama itu dilecehkan. Banyak, nggak hanya di satu negara lain juga gitu dilecehkan, di penjara ulama-ulama itu gitu. Jadi tanda ketakutan sudah banyak. Jadi ketika kerjaan terjadi langsung tiba-tiba dari bencana alamnya, dari huru-haranya, ada semua tiba-tiba seperti gempa itu tiba-tiba. Makanya saya bilang ya silakan aja kalau ada mau belajar memanah, kemudian belajar kuda silakan aja. Tapi bagi saya yang saya arahkan, teman-teman saudara saya yang di line sama di YouTube, fokus aja ke zikir. Kemudian talenta misalkan saya bagian logistik, saya bagian udah silakan aja pelajari lebih dalam. Karena nggak tahu nanti posisi di mana. Kalau panjang umur ya, diberi petunjuk, diberi hidayah panjang umur, termasuk ke dalam kaum timur yang terpilih untuk membela pimpin umat. Wallahu a'lam. Nah, jadi karena kita ini fokusnya bukan untuk perang, bukan untuk hijrah. Tapi saya sampaikan, kalau setelah nanti melihat video yang di link itu, Anda tahu kan bahwasanya kekuatan zikir itu besar sekali. Itulah kekuatannya Khalid bin Walid yang bisa memenangi peperangan terus-menerus. Dan dia orangnya bersabar kan. Buktinya sudah faktanya kan sudah nampak ketika Khalifah Umar bin Khattab menurunkan jabatannya dari panglima besar menjadi di bawah lagi komandan kecil. Dia ikhlas. Kemudian nanti juga waktu ketika jadi gubernur diturunkan lagi jabatannya gitu. Dia ikhlas, sabar. Disitulah kekuatannya. Makanya ketika kita banyak berzikir, insyaallah kita sabar. Sabar itu menuju kekuatan di kemudian hari dan di akhir. Jadi hati-hati orang banyak berzikir. Dia punya kekuatan di belakangnya nanti. Wallah Allah. Bukan sekarang dilihat, nanti finishnya, akhirnya. Tuh. Jadi jangan anggap remeh seorang yang suka berzikir. Jangan anggap remeh. Walaupun dia nampak lemah, nampaknya itu, tapi di akhir wallahu alam, insyaallah diberi kekuatan. Nah, jadi itulah sebenarnya, makanya saya arahkan terus supaya kita terus berzikir gitu. Ya mungkin dalam satu hari itu mampunya 10 kali. Zikirnya kan lumayan, itu saya sampaikan di e-book saya. Kemudian ada e-book yang bisa di-download tentang kitab hikmah dan makna, jilid 1, jilid 2. Juga ada videonya juga zikir ada. Zikir itu banyak jenis, dari yang pendek, panjang, yang semampu kita. Yang kita ikhlas melakukannya, yang kita bahagia, yang kita senang, nyaman melakukannya. Dan itu nggak harus di masjid kan, di rumah kita lagi jalan, kita lagi di mana gitu. Silakan berzikir. Tuh. Jadi kenapa Khalid bin Walid bilang kekuatannya bukan ibadah sunnah yang lain gitu? Kan banyak tuh ibadah sunnah yang lain, yang baca Al-Quran, sholat sunnah, tahajud dan lainnya. Itu sudah ada porsi masing-masing gitu. Kalau yang dia punya selalu istiqomah dalam sholat tahajud, ya kekuatannya ini gitu. Istiqomah dalam sunnah, puasa sunnah, kekuatannya ini gitu. Kemudian dia punya istiqomah dalam membaca Al-Quran, kekuatannya ini gitu. Ya kalau semua kita lakukan ya bagus. Ya kalau nggak bisa semua, tinggal pilih sunnah mana yang harus kita fokuskan, kita dalami, dan kita istiqomahkan. Itu satu sunnah ibadah saja yang kita kuasai, insyaallah jadi berkah kehidupan kita. Nah, jadi sudah tahu kan
Maksudnya kekuatan zikir itu sangat luas, termasuk yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Anda bisa lihat nanti video linknya itu. Jadi kalau kita dari sekarang membiasakan zikir minimal 10 aja lah, nggak usah banyak-banyak sampai ratusan, ribuan mungkin ya. Bagi yang nggak begitu sibuk, hanya bisa 10-an aja nggak apa-apa. Tapi setiap hari istiqomah. Istiqomah terus setiap hari. Sepanjang Anda tidak melakukan kemusyrikan kan jalan terus itu ibadah itu. Walaupun kita ada dosa, jalan terus. Nah, kalau dipupuk dari sekarang setiap hari sampai tahu udah bulanan, udah tahunan ibadah itu kita lakuin. Insya Allah kalau Anda mendapati akhir zaman, diberi panjang umur, kemudian kemudahan, kelangkaan ke tanah Hijaz, Insya Allah Anda punya power yang mungkin Anda sendiri tidak menyadari nantinya. Anda tidak menyadari nantinya power itu. Karena Anda tanam terus dari sekarang bibit-bibit itu gitu. Nah, kalau Anda tidak mendapati akhir zaman, artinya pendek umur, bibit yang Anda tanam sekarang ini yang berzikir itu insya Allah juga memberi kebahagiaan di alam barza, memberi keringanan ajab, insya Allah memberi cahaya di alam barza. Itulah fungsi dan kegunaan dan manfaat dari kalau kita melaksanakan berzikir. Simpel aja kan berzikir, tanpa kita ngambil wudhu, tanpa kita harus duduk bersila, kapan aja di mana aja bisa. Jadi mungkin sebagian orang karena kemudahan itu jadi agak mengabaikan. Justru dengan ibadah-ibadah yang seperti itu kita harus lebih menguatkan, karena kan mudah dilakukan. Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu tadi pembahasan pertama ya. Jadi kita amalkan zikir kita ikhlas melakukannya, istiqomah dan semangat. Karena tidak ada yang tahu kita termasuk dalam golongan pendek umur, panjang umur, sehingga apakah mendapatkan akhir zaman dan apakah kita diberi kemudahan kelapangan untuk hijrah. Tuh. Ya. Fokuskan aja talenta yang sekarang di mana. Saya cuma bisa masak aja bang, ya udah masak aja, fokuskan masak apa yang enak untuk nanti ketika Anda bisa berkumpul dengan para umat yang terpilih. Saya bisa ini bang, ya bisa ini. Yang nggak dibolehkan itu kan mencuri, perbuatan mencuri, berzina, ritual sihir, itu nggak boleh, itu nggak laku tuh nanti akhir zaman. Nah, talenta yang halal yang baik itu nanti yang kalau diperdalam sekarang insya Allah jadi berkah. Oke, kita masuk ke bahasan kedua ya. Jadi di bahasan kedua ini sebelumnya saya sampaikan sebelum saya lebih dalam, dibaca dulu hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, tentang kemunculan 10 tanda kiamat besar, tentang kemunculan Al-Mahdi. Mohon 3 itu dibaca dulu, diperdalam. Kan ada banyak tuh di buku-buku yang bisa Anda beli toko buku, di kitab ulama ataupun di Google untuk e-booknya kan ada tuh hadis-hadis Nabi tentang itu. Jadi saya nggak perlu lagi menguraikan hadis tersebut ya, maknanya apa gitu. Saya hanya menguraikan maknanya di sini, bukan hadis nabinya gitu ya. Karena saya tidak punya hak, tidak ada dominan ya mentafsirkan hadis Nabi atau ayat Al-Quran, tapi saya hanya memberitahu makna dari hadis Nabi tersebut ya. Terus dibedakan, karena bukan domain saya, bukan domain saya untuk mentafsirkan hadis Nabi, itu bukan domain saya. Saya hanya mengasih makna di balik hadis Nabi tersebut yang berhubungan dengan akhir zaman ya. Nah, kalau kita baca yang pertama ya, poin yang pertama itu nampak kan? Ya, berarti ini kameranya terbalik ya. Apa-apa lah ya, bacanya nggak apa-apa ya, bacanya terbalik ya. Ini berarti kan dikenal.
artinya dikenal. Kalau kita baca hadis Nabi, ya, yang berkaitan dengan sosok pemimpin umat, itu kan disebutkan bahwasanya sosok tersebut itu bertemu, ya, sosok tersebut bertemu pertama kali itu kan dengan sekelompok kecil dan ulama di Mekah. Itu di hadis Nabi, ya. Kemudian ditanya dan sosok tersebut menolak dan mengatakan tidak, bukan saya. Ketika ditanya ulama tersebut dari Syam dan itu menolak, berarti dia sudah dikenal, familiar. Seorang tersebut sudah dikenal. Kenapa ulama Syam itu dan kelompok kecil tersebut bisa mengenalnya di Mekah? Berarti kan secara fisik dia itu familiar, dikenal. Itu hadis Nabi, ya. Matanya jelas, sanadnya jelas hadis Nabi itu. Artinya derajatnya itu hasan, ya, mendekati saya. Nah, itu berarti bukan sesuatu yang tidak dikenal secara fisiknya. Dia dikenal berarti. Tapi tidak banyak orang yang mengenalnya. Hanya segelintir ataupun hanya beberapa kelompok kecil ataupun beberapa ulama yang terpilih yang mengenalnya. Artinya dia familiar. Dari fisiknya orang mendatanginya, tahu gitu. Dari fisiknya orang mendatangi tahu ini calon tersebut. Tapi dia menolak dan membantah karena dia lari dari Mekah itu ke Madinah. Ini posisinya gitu kan. Posisinya gitu. Dari Mekah dikenal, lalu ke Madinah. Di Madinah balik lagi kemari. Disinilah dia dikejar sama Sufyani, kan. Di sini dia kejar sama Sufyani. Pas balik dari Madinah ke menuju Mekah, di situ dia dikejar sama kelompok As-Sufyani. Dan posisi di sinilah di Al-Baidah itu pasukan itu tenggelam. Jadi sudah jelas bahwasanya ketika detik-detik tahun mendekati kemunculan, dia sudah mulai familiar orangnya. Di beberapa wilayah dia sudah mulai familiar, dikenal. Cuman masih seperti orang biasa. Buktinya ini kan di hadis Nabi. Dia dikenal secara fisik loh. Dia nggak nunjukkan nama apa siapa nggak, tapi kenal secara fisik. Itu yang pertama. Jadi bukan orang yang tersembunyi. Ketika detik-detik itu tahun itu, ya, dia mulai tersembunyi itu masih jauh atau masih remaja, masih tersembunyi, tapi menuju dewasanya sudah mulai nampak. Dan itu yang mengenal pertama kali kan ulama dari Syam. Nah, kemudian kan itu yang pertama. Yang kedua, itu dia itu posisinya sendiri. Artinya tidak ada dia membentuk kelompok yang mengikutinya. Kedua, dia tidak ada memimpin suatu kelompok ataupun golongan ketika posisi berada di Mekah. Artinya dia sendiri. Makanya ketika As-Sufyani itu mengejarnya dalam posisi sendiri. Nah, kalau kita melihat
seseorang yang sendiri itu kenapa gitu? Tracing itu kenapa? Artinya dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang umum kan? Tidak melakukan kegiatan yang umum. Atau dia ikut gerakan, atau dia ikut kelompok yang besar, atau dia ikut peperangan yang saat ini banyak terjadi di Suriah, di Afghanistan. Nah, artinya enggak kan? Karena dia posisinya sendiri. Kalau dia itu ada kelompok, ada jaringan, dia di akhir itu nggak mungkin sendiri. Di akhir zaman tuh nggak mungkin sendiri deh. Pasti ada orang yang bersamanya, yang dia kenal. Artinya dia terasing sendiri. Tuh. Kalau sudah seperti itu, berarti dia itu bisa jadi dalam kezoliman, tapi tetap dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dalam kezoliman musuh Allah, tapi tetap dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tuh. Sama kayak ketika seorang nabi diberi ujian cobaan sakit, dia tinggalkan sama istrinya berdua sendirian, terasing kan. Nah, tetap Allah tetap Allah mengawasi nabi tersebut walaupun dalam kezoliman yang dilakukan oleh iblis atau setan. Karena terasing nabi tersebut sama istrinya. Sampai terakhir pun istrinya meninggalkannya gitu kan, dia sendiri. Tapi tetap dalam pengawasan Allah walaupun dalam kezoliman. Itu nabi ya, apalagi orang biasa. Artinya dia sendiri kan. Artinya dia tidak punya kelompok, golongan atau apa yang selalu menyertainya, yang berada di sampingnya. Nggak ada. Karena dia terasing. Tiga ya. Yang ketiga itu dia dikejar kan di Al-Baidah. Anda bisa baca di nabinya ketika kelompok Sufyan ataupun kelompok zolim yang mendekati Al-Baidah itu mengejarnya. Orang ketika mengejar orang atau sekelompok mengejar seseorang itu cuma dua alasannya. Kelompok mengejar seseorang itu cuma dua alasannya. Ingin memiliki seseorang tersebut, menguasainya, berarti dia harus mendapatkan orang tersebut. Itu yang pertama, alasan pertama. Alasan kedua, dia marah, benci, kesal sama orang itu, makanya dikejar. Itu alasan kedua. Itu aja, dua alasan aja. Alasan pertama, kenapa sekelompok itu mengejar seseorang, dia mungkin menyukai seseorang itu dan ingin mendapatkan dan ingin menguasainya. Dan alasan kedua, dia benci, nggak suka, marah sama kelompok tersebut, sama seseorang tersebut, mau dibunuh gitu. Cuma dua alasan. Karena yang mengejar itu kelompok, yang dikejar seseorang, bukan sesama antar kelompok, enggak. Yang mengejar kelompok, yang dikejar seseorang. Berarti kelompok itu ingin cuma dua, menguasai seseorang tersebut, ingin memilikinya, atau ingin membunuhnya karena marah dan benci. Cuma dua alasan. Ya, Anda bisa tahu. Kalau kita melihat berarti kelompok itu membenci, ingin menzolimi. Kenapa dia dibenci padahal dia sendiri? Berarti seseorang ini sudah sangat dikenal gitu. Artinya sudah sangat dikenal. Dia itu sudah banyak mungkin berita-berita tentang dia, seseorang yang dikejar itu. Nah, didengarlah sama sekelompok zolim ini, kelompok As-Sufyani untuk mengejarnya. Tuh. Kenapa bukan kelompok dari luar umat, misalkan kelompok dari Rum, kelompok dari Persia? Kenapa harus kelompok kecil dulu yang mengejarnya Sufyani itu?
Karena Sufyan itu ingin menguasai tanah Jazirah Arab nantinya. Jadi Sufyan itu kan julukan ya, bukan nama. Sufyan itu julukan, bukan nama. Jadi dia nanti ingin menguasai tanah Jazirah Arab. Nah, ketika didengarnya ada seseorang ini yang mirip seperti itu, dia marah. Dia beritakan kepada pengikutnya harus mengejar seorang tersebut. Itu dia. Nah, karena dikejar dia sampai menuju Al-Baidah. Al-Baidah itu punya sejarah panjang, tanah itu. Kenapa harus di Al-Baidah ditenggelamkan? Itu punya sejarah panjang. Nanti panjang kita cerita. Karena saya pernah baca ya tentang sejarah tentang dari awal kaum ya. Nah, itu ada berhubungan dengan Al-Baidah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama dia sudah dikenal, familiar. Yang ketiga dia sendiri, yang kedua sendiri, yang ketiga dikejar. Ya. Jadi ketika dikejar itu nggak ada yang membantu. Tidak ada yang membantu. Nah, itu memang takdirnya di Allah, dia tidak ada yang membantu pada posisi dikejar. Hanya malaikat yang membantu di belakangnya. Ini tidak terlihat Allah. Karena kalau seorang manusia diawasi sama Allah, kemudian manusia tidak membantu, itu biasanya ada malaikat di situ, tanpa terlihat. Dan malaikat itu bisa mengubah hal-hal yang di luar dari jangkauan manusia. Nah itu. Jadi sampailah dia di Mekah kan. Nah, posisinya begini nih. Kenapa dia harus bolak-balik gitu ya? Posisi pertama kan dia dikenal nih di Mekah sama sekelompok kecil ulama dan kaum mukmin. Dia bertemu dengan sosok ini kan. Kemudian sosok ini kan melari nih, menolak, membantah, lari ke Madinah. Dari Madinah balik lagi ke Madinah. Kenapa harus bolak-balik? Apa ini peristiwa biasa atau gimana? Kenapa dia harus bolak-balik? Kenapa dia nggak berdiam diri aja di Mekah sembunyi, nggak perlu dia ke Madinah? Kenapa dia harus bolak-balik? Hadisnya kan menyebutkan dia bolak-balik kan, dari Mekah ke Madinah, Madinah balik lagi. Kenapa dia harus bolak-balik? Di sini nanti ada makna yang besar. Di sini bolak-baliknya inilah siklus awal terjadi perubahan zaman dari teknologi ke setengah teknologi. Belum full kali, tapi setengah teknologi. Tapi sudah berubah zaman itu. Perubahan zaman itu dimulai dari sini. Dari bolak-balik ini nanti nih. Ini awalnya. Jadi wilayah lain yang di seluruh dunia nih, di sini nanti perubahan besar. Dari alamnya, dari halnya itu berubah besar. Kuncinya di sini. Ketika dia bolak-balik dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, di sini nanti berubah nih, dunia nih. Karena makanya dia diposisikan di Mekah, tidak posisikan di Madinah. Dan dia tidak diposisikan diam di Mekah ketika dicari orang, dia harus bergerak. Karena dia bergerak ke Madinah, dari Madinah posisi ke Mekah. Kenapa ini terjadi? Ini flashback sejarah awal mula zaman dahulu. Ketika Siti Hajar ya. Nah, itu akan berulang kembali prosesnya. Artinya itu kan awal kemunculan dari pembangunan Ka'bah.
dia harus bolak-balik ya, sehingga kemudian muncullah mata air dan sebagainya dari kakinya anak Nabi Ibrahim. Jadi dengan posisi seperti ini, maka di sini nanti timbul di Mekah, di Ka'bah ya. Ka'bah ini. Setelah bolak-balik ini ya, di Ka'bah ini nanti muncul ini. Kalau Anda berada posisi di Masjidil Haram pada saat itu, fenomena itu nggak akan ada bisa terlihat dimanapun gitu. Ketika posisi ini, tenggelamnya di Al-Baidah, posisi bolak-balik ini. Nah, posisi di Masjidil Haram pada saat itu, waduh, dahsyat. Dari alamnya nanti, dari apanya semua, waduh, itu tidak terbayangkan. Gimana keberkahan umat pada saat itu. Itu sebelum pembayatan paksa, sebelum. Karena turun situ malaikat. Mau saya tanya sama saya, tahu dari mana. Yang penting yang saya omong ini saya pertanggungjawabkan. Di dunia, di akhirat. Wallahu a'lam. Saya mengatakan ini supaya kita itu serius untuk hijrah. Jadi bukan seperti, maksudnya ini bukan angin surga, enggak. Anda bisa lihat nanti, wallahu a'lam. Yakinkan Anda berada di sini nanti sebelum pembayatan paksa. Kalau Anda ingin melihat fenomena itu, karena proses bolak-balik dari Madinah, dari Mekah ke Ka'bah ini bukan memang seperti biasa, bukan peristiwa biasa, bukan. Ini ada maknanya, ada makna. Maaf ya, itu chatnya saya tutup ya, saya closing chatnya, jadi nggak bisa chat ya. Jadi kalau Anda itu sekarang sudah mulai fokus dan sudah mulai istiqomah dalam jalan, selalu bermunajat, usahakan minta pada Allah berada di posisi ini sebelum pembayatan paksa. Nah, kalau Anda nanti di tengah jalan Anda wafat, ya itu wallahu alam ya, takdir Allah. Tapi kita sudah harus ke sana. Sayang sekali kalau Anda nggak berada di posisi setelah bolak-balik ini, Anda nggak di posisi Masjidil Haram. Sayang sekali. Di sini, waduh. Anda bisa bayangkan itu. Gimana nanti senangnya umat itu, gimana nanti bahagianya umat itu. Karena suasana Masjidil Haram itu berbeda loh. Berbeda, sangat berbeda, sangat lain daripada yang lain. Itu. Karena setelah dia sampai Masjidil Haram kan itu detik-detik mulai pemaksaan itu. Ketemu mulai pemaksaan. Karena nanti kan akan dikeluarkan satu orang yang selamat dari Al-Baidah kan, satu orang selamat ya kan, untuk memberitahu bahwasanya ada peristiwa penenggelaman karena mengejar orang tersebut dan orang tersebut berada di Masjidil Haram kan, ketemulah. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang pernah kita dengarkan di YouTube itu bahwasanya ada seorang penceramah mengatakan Al-Mahdi muncul dan sudah perang di Suriah. Sudah perang di Suriah karena dari ciri-cirinya sudah muncul, dikatakan apa semua. Ini kalau saya pribadi. Ketika ada orang yang mengabarkan, saya harus cari dulu posisinya gitu, namanya, kejelasannya, orang ini backgroundnya apa, perbuatannya bagaimana, apakah dia condong kemana,
Kalau masalah ciri apa itu banyak. Tuh. Kemudian betul-betul orang Arab, kemudian mirip-mirip betul, kemudian juga dia soleh, dia soleh, kemudian dia punya ilmu yang bagus, ya belum tentu juga. Harus tahu latar belakang siapa. Karena begini, yang sampai kita nerima berita, kemudian kita nggak tahu siapa seorang yang ngasih berita tersebut. Betul kita terima aja gitu. Tandanya kan fasik. Kita kan harus tahu karakter orang itu, apa yang sudah dilakukannya, yang berhubungan dengan umat, apa yang sudah dilakukannya untuk akhir zaman. Karena kalau kita menemukan orang tidak ada hubungan dengan akhir zaman, kemudian mengaku-ngaku, ya sudah. Terus dia seolah-olah menolak gitu. Terus terang saya bilang, calon Al-Mahdi itu sepanjang hidupnya sebelum pembaiatan paksa tidak pernah mengikuti peperangan. Dia orang biasa. Karena memang dia diberi ujian cobaan kalah terus, mengalah dan kalah. Karena ini siklus, tapi nanti setelah pembaiatan paksa dia diberi kemenangan terus, kemakmuran, kebahagiaan, kesenangan terus menerus. Bertemu dengan menang peperangan, kebahagiaan, kemudian mendapatkan harta yang melimpah dari ghanimah, sisa harta rampasan perang, kemudian bisa menguasai wilayah sebagian dunia. Keempat, dia berjumpa Nabi Isa alaihissalam. Jadi dapatnya terus kemenangan, kebahagiaan itu, kesenangan itu. Kesenangan dalam arti kesenangan batin ya. Hartanya melimpah pun, tapi dia nggak senang. Tapi dia lebih senang itu justru menjaga umat itu supaya terlindungi. Makanya kalau dibilang ada calon Al-Mahdi nggak pernah, itu nggak ada kan itu. Karena dia pasti kalah dan dia sifatnya mengalah. Ya tapi ya begitulah. Karena saya nggak mencampuri ya materi dari ceramah tersebut. Memang saya dengarkan di YouTube, saya lihat di YouTube gitu. Kalau saya pribadi, saya belum tentu percaya karena saya belum kenal orang yang mengabarkan itu gitu, atau belum tahu lah apa yang sudah dilakukannya menuju akhir zaman. Kalau hanya sebatas dia nolak terus mirip terus orang Arab, itu banyak orang nanti yang seperti itu. Itu aja. Dan kita nggak perlu menghujat sana, nggak perlu. Cuman kalau saya hanya memberi informasi yang saya kasih gambaran seperti itu. Ya, tapi kalau Anda mau percaya dengan materi ceramah tersebut, ya silakan aja, itu hak Anda. Ya. Jadi dia sifatnya itu memang dijadikan Allah awalnya itu memang seperti orang biasa. Dikasih cobaan, kenapa dia dipilih itu membela agama Allah itu bukan sebelum pembaiatan, tapi sesudah. Itu dia dipilih membela agama Allah itu sesudah pembaiatan. Tapi sebelum, dia bukan untuk membela agama, tapi dia mengajak. Waktunya sebelum pembaiatan paksanya sepanjang umurnya itu dia mengajak, sifatnya mengajak umat, mengajak apa. Tapi setelah pembaiatan paksa baru dia diberi kewajiban untuk membela agama Allah. Itu calon tersebut. Makanya semua tertutup kan, nggak tahu nama aslinya. Hanya Rasulullah menyebutkan namanya seperti nama aku, tidak pernah disebutkan nama aslinya. Cuma nama Rasulullah itu kan nggak banyak, nggak satu kan. Nama Rasulullah itu kan banyak. Ini bisa lihat di hadis Nabi. Bukan satu nama Rasulullah itu.
Bisa lihat dari Nabi lah tentang nama Rasulullah ada berapa. Nah kemudian kita masuk yang tadi yang keempat ya, tidak pernah ikut perang sebelum pembebasan bangsa. Ini yang kelima sekarang. Dia itu diislah atau diperbaiki lah. Jadi sebagian ulama itu masih ikhtilaf. Yang diperbaiki itu apa? Kehidupannya, ibadahnya, atau apanya diperbaiki? Sebagian ulama mengatakan yang diperbaiki itu amal ibadahnya supaya lebih juhud, lebih takwa kepada Allah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang diperbaiki itu kehidupannya. Jadi kalau kita melihat kata Islam yang diperbaiki itu artinya apa? Kenapa harus Allah Azza wa Jalla yang memperbaikinya? Kenapa bukan manusia? Atau berarti kan harus ada gurunya, tutornya, harus ada kan? Tapi tidak, dia diperbaiki langsung sama Allah Azza wa Jalla. Tandanya apa? Tandanya itu dia dikukung sama musuh Allah. Yang manusia nggak ada yang bisa memperbaikinya. Karena musuh Allah itu sudah mengukung dia, sudah mengikat dia. Musuh Allah sudah mengikat dia. Jadi nggak akan bisa manusia apapun harus diperbaiki sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia memang sudah dipilih. Makanya ketika dia dikukung, dia jadi ngalah dan kalah terus gitu kan. Nah, ketika saatnya itu tiba, takdirnya tiba, barulah Allah menolong dan membukakan semua. Jadi yang diperbaiki itu dari segala hal, kehidupannya dan semua. Dan nanti ulama ada beberapa ulama itu melihat sosok terpilih itu melihat dari kehidupan dan ibadahnya. Artinya begini, ini sebelum di Bait Aqsa ya. Ketika Al-Masih Ad-Dajjal keluar langsung terang-terangan, itu umat kan banyak tersesat. Ya. Kemudian sholat kita, misalkan kita pada saat itu berada posisi di zaman tersebut, sholat kita kan jadi nggak seperti biasa sekarang ya. Tahu waktu sholatnya. Nanti kan nggak ketika Al-Masih Ad-Dajjal dulu, harus disesuaikan kan? Karena sudah dikuasai Al-Masih Ad-Dajjal pada saat itu alam sama bumi. Dia bisa mengeluarkan harta dari dalam bumi, dia bisa mengendalikan matahari, mengeluarkan hujan, artinya kan dia menguasai alam dan bumi. Nah, jadi waktu sholat juga harus disesuaikan. Itu umat yang kayak gitu terkena imbasnya. Ketika dia sekarang ini sudah menjalankan secara tersembunyi sihirnya, pola kesesatannya, berarti siapa yang kacau, betul-betul kacau dibuat sama sihir dan dari kekuatan Dajjal ini? Hanya satu orang. Gara-gara satu orang ini, iya kan? Gara-gara satu orang ini, ada dua nanti takdirin dapat umat. Satu, umat yang tersesat. Kedua, umat yang mendapat petunjuk. Gara-gara satu orang. Dia ada dua nanti. Jadi satu orang ini cobaan untuk menjadi baik, cobaan untuk menjadi buruk. Karena dia dikuasai dalam pengawasan Dajjal. Artinya kalau dia mendapat petunjuk dari baik, dia bakal mendapat iktibar dari kezoliman yang didapat satu orang ini. Iktibar. Tapi yang tersesat ini, dia mendapat kesenangan dari kezoliman satu orang ini. Dia mendapat kesenangan. Kesenangan harta, kesenangan dunia. Dia dapat, tapi dia tersesat. Bagaimana nanti matinya?
Jadi ada dua golongan nanti gara-gara satu orang ini. Dan itu dari kawasan kecil wilayah sampai antum membesar. Karena ini dia ini dibuat jadi cobaan umat. Jadi dengan ini umat nanti itu bisa terpilih. Yang mendapat petunjuk hidayah, ia mengambil iktibar, pelajaran dari satu orang ini bagaimana dia terzolimi. Tandanya, oh ini berarti sudah dekat akhir zaman. Berarti ini tanda-tanda sihir dajjal seperti ini. Dan ini nih. Dan dia mendapat petunjuk hidayah. Justru dia makin mempertebal ibadahnya. Dan dia menjauhi dari sekelompok yang tersesat tersebut. Sementara yang tersesat tersebut makin diberi kelimpahan harta, diberi kesenangan, bahkan makin banyak pengikut. Nah, di sini nanti ulama itu dari Syam itu menanyakan. Karena ulama itu sudah tahu sihir dajjal itu sekarang sudah keluar secara tersembunyi. Dari polanya, dari gerakan pengikut sihir dajjal itu sudah ada gitu, sudah terjadi. Nah, ulama Syam itu nanti akan menanyakan sesuatu tersebut. Bagaimana ibadahnya dan kehidupannya. Dari situ dia bisa tahu nanti ulama tersebut secara lebih memahami, selain dari fisiknya dilihat, kemudian lebih memahami dari yang diberitakan sosok tersebut. Sosok tersebut udah ya berantakan lah ibadahnya, berantakan lah kehidupannya. Karena emang dijadikan cobaan untuk dua golongan yang tersesat dan golongan yang diberi petunjuk hidayah. Itu dari kecil itu posisinya, dari satu wilayah sampai nanti ke beberapa wilayah. Dua golongan ini nih, gara-gara satu orang ini. Dan itu kita nggak tahu siapa orangnya, nggak tahu. Tapi itu akan ada nanti satu orang itu, akan ada satu orang itu. Jadi kalau dalam ilmunya itu disebut butterfly effect. Seperti kalau dalam politik ada seseorang mati gitu ya. Kemudian dengan kematian seseorang itu terjadi kekacauan di seluruh negeri. Itu kan butterfly effect. Nah, ini juga gini kayak butterfly effect. Gara-gara seseorang yang kecil ataupun hal yang tidak diduga, tapi bisa mengakibatkan dua golongan yang berbeda yang mendominasi, sangat dekat sama Allah, sangat menjauhi Allah. Karena yang menjoliminya juga bukan sembarangan nanti, bukan dari satu wilayah sampai beberapa wilayah yang menjoliminya. Dan yang orang yang diberi petunjuk hidayahnya juga bukan berasal dari satu wilayah, di luar dari wilayah-wilayah. Jadi makanya seorang tersebut kehidupannya kacau, ibadahnya kacau, tapi tetap dijalannya dengan niat yang ini, untuk selalu minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu siapa orang itu, tapi itu akan ada satu saat nanti seperti itu seseorang tersebut. Karena kesabaran itu nanti menimbulkan kekuatan. Seseorang ini diberi kesabaran, dia tidak pernah menyalahkan Allah dari takdirnya, dijolimi. Nampak nanti, di akhir nanti nampak itu. Biasanya diujinya dari situ. Tidak pernah menyalahkan Allah terhadap takdir kezaliman yang dia dapatnya.
Karena kalau kita ya sebagai manusia biasa kan kadang kesabaran itu naik turun kan, naik turun kesabaran itu. Dan sangat sulit bagi seseorang yang tidak terbiasa sabar untuk tidak menyalahkan Allah. Sangat sulit. Orang yang belum terbiasa sabar ketika dikasih ujian cobaan akan selalu menyalahkan Allah. Akan selalu menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih hidup aku gini? Apa salahku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Kan gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa terzolimi dan dia bersabar dan tidak menyalahkan Allah, ya bagi dia dijalanin aja. Kesal marah itu bagi dia, tapi tidak pernah menyalahkan Allah. Karena kekuatan dari segala hal nanti di akhir zaman itu dilihat dari kehidupan sebelumnya, kesabaran dan istiqomah, ya. Makanya ulama Syam nanti itu melihat setelah dia mengisahkan ibadahnya dan kehidupannya, tahu bahwasanya memang betul mantan dizolimi Ahmad Dajjal langsung. Itu ulama Syam itu tahu dari situ nanti. Dan inilah berarti orang yang dipilih tersebut. Karena ulama Syam itu nanti bertanya. Jadi ketika Dajjal itu muncul secara terang-terangan, umat itu kan kacau itu kehidupannya. Kemudian ibadah juga berubah, jadi kan waktunya harus disesuaikan. Tapi ketika sekarang Dajjal itu melakukan sihirnya secara sembunyi-sembunyi, cuma satu orang yang tinggal begitu. Dan itu emang terjadi gitu. Memang, dan itu tidak dimatikan gitu loh aslinya. Artinya tidak dimatikan begini, tidak untuk dibunuh. Percobaan pembunuhan itu ada, tapi tetap jalan terus itu kezaliman. Artinya tetap hidup. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu siapa orangnya, yang satu orang itu, seorang tersebut. Dan terus kita masukkan ke keenam ya. Nah, detik-detik menuju kemunculan Al-Mahdi itu akan ditimbulkan kaum timur. Sebagian ulama mengatakan kaum timur itu ada di Khurasan. Sebagian lagi ulama saat ini mengatakan di Asia, seputaran Asia Tenggara. Ingat ya, Al-Mahdi itu berasal dari kaum timur atau nanti berada posisinya di pasukan kaum timur. Al-Mahdi itu nanti berdamai bersama-sama dengan Rum. Ya kan? Dengan Rum. Kalau kita lihat sekarang, mana yang lebih dekat? Kawasan di Asia Tenggara ini yang dekat dengan calonnya kaum Rum itu Amerika dan Eropa, atau wilayah Khurasan yang dekat berteman dengan Rusia atau Amerika? Mana yang dekat? Wilayah di Asia Tenggara ini yang saat ini dekat dengan para kaum di Amerika dan Rusia atau kaum Khurasan? Secara logikanya gimana? Kawasan Asia Tenggara kah atau Khurasan yang dekat sama orang Eropa atau orang Rusia yang berteman dekat? Anda bisa berpikir, karena Al-Mahdi itu nanti berdamai dengan kaum Rum awalnya, bukan berselisih. Nah sekarang siapa yang berselisih? Kaum Khurasan atau kaum Timur pada calon-calon kaum Rum seperti Rusia dan Amerika? Siapa yang berselisih? Kaum di Asia Tenggara, kaum muslimnya, atau orang wilayah Khurasan? Ya ini bisa berpikir. Karena Al-Mahdi itu akan berdamai
bersama-sama dengan kaum Rom nanti. Kalau sekarang berselisih saja, gimana nanti mau berdamai bersama-sama perang gitu? Berarti kan awalnya ini sudah harus berdamai kan, sudah dekat. Makanya kaum Rom itu mau, karena kaum Rom itu di akhir zaman itu sangat gengsinya kuat, karena dia punya derajat yang merasa lebih hebat, punya kekuasaan, gengsinya kuat. Dia nggak akan mau berdamai dengan orang-orang yang awal sebelumnya yang dia musuhi ataupun yang nggak dekat gitu. Ini bisa lihat kan? Berarti kaum timur itu berada di posisi mana? Asia Tenggara, Khurasan. Itu masih dari satu segi kita cermati. Udah jelas kan? Jadi nggak usah lagi diperdebatkan Khurasan kah, Asia Tenggara kah. Cuma satu, Al-Mahdi itu berdamai bersama-sama perang dengan kaum Rom. Berperang melawan musuh bersama. Apakah Khurasan mau berdamai dengan kaum Rom yang sekarang berselisih terus sampai harus didamaikan sama pihak Arab Saudi, harus didamaikan sama pihak Qatar? Nah, kita apakah berselisih sama kaum Rom? Calon kaum Rom itu kan Rusia sebagian Eropa. Nah, kita berselisih sama mereka. Wallahu alam, sampai sekarang ya detik ini belum ada. Tapi kalau Khurasan, wilayah-wilayahnya tuh Afghanistan, sebagian Iran, sebagian Pakistan kan selalu berselisih tuh sama pihak Rusia, pihak Amerika, pihak Eropa. Berselisih ya, nggak dekat. Berarti posisi kaum timur itu di mana? Karena di pasukan kaum timur itu nanti di tengah-tengahnya tuh ada Al-Mahdi kan. Jadi posisi Al-Mahdi dengan kaum timur itu kan satu kekuatan kelompok gitu. Ya itulah. Jadi sudah jelas kan gimana posisi kaum timur itu kan sekarang. Kaum yang dikasih kain kiswah. Ya kan? Kaum yang dikasih kesempatan untuk memperbaiki kiblat, rumah kiblat umat Islam Masjidil Haram. Kan dikasih kesempatan memperbaiki, merenovasi. Itu kan kaum timur yang dikasih kesempatan. Yang menjaga potongan kiswah kaum timur juga. Tempat hijrahnya para sahabat Rasulullah, para nasabnya Rasulullah, itu kan di wilayah kaum timur banyaknya daripada kaum Khurasan. Enggak, saya heran aja gitu kok itu diperdebatkannya sengit kali di YouTube, di beberapa media sosial gitu. Apa enggak membaca gitu, Al-Mahdi itu berteman nanti ataupun berdamai dengan Rum. Sekarang siapa yang berdamai? Wilayah yang berdamai itu siapa? Khurasan kah atau wilayah Asia Tenggara? Calon kaum timur. Itu aja, nggak usah diperdebatkan panjang gitu. Karena Afghanistan itu pernah melawan Rusia, pernah melawan Amerika, menang. Terus kalaupun menang, mereka sekarang berdamai enggak dengan Rusia, dengan Amerika? Ya kalau enggak, macam mana ke depannya mau berdamai? Sedangkan yang kaum yang berdamai itu nanti sama Rum itu yang sekarang sadar masih berdamai kan? Tidak ada perselisihan antara Eropa, Amerika dengan wilayah Asia Tenggara kan? Wallahu a'lam. Terakhir, yang ketujuh ya. Berhubungan dengan bencana alam. Jadi jangan beranggapan ini gara-gara munculnya soal Mahdi banyak bencana alam. Jangan beranggapan gitu. Allah nanti marah sama kita. Itu sudah takdir dan takdir dari Allah. Sudah garis yang harus dijalani umat manusia, umat muslim. Akan banyak bencana alam menuju akhir zaman. Ya, karena nanti bencana akhir zaman itu, ya, itu fungsinya ada. Jadi bukan sebagai ini ya. Jadi bencana alam itu nanti karena banyak di akhir zaman itu fungsinya bukan fungsi ataupun tujuannya ada 3. Pertama, memberi ujian, cobaan. Ketika bencana alam itu terjadi,
di wilayah yang banyak kaum muslim, berarti itu cobaan, ujian untuk bersabar. Dengan bersabar berarti kita ingat pada Allah. Mungkin pada saat itu ada sebagian umat yang sudah mulai tidak ingat pada Allah, atau untuk menambah keimanan pada wilayah kaum muslim tersebut, untuk menambah keimanan, kesabaran, artinya dinaikkan derajat, makanya kasih bencana. Yang kedua, fungsi bencana alam itu tujuannya nanti itu untuk membersihkan tempat-tempat berhala. Jadi kalau dibersihkan secara manual, itu akan menimbulkan nanti chaos, kekacauan teman. Maka dibersihkan secara total, masif, dengan bencana alam, tempat-tempat berhala itu. Itu banyak tuh di wilayah negara lain kan banyak tuh bencana alam tuh ada di wilayah-wilayah yang banyak berhalanya, itu dihancurkan dengan bencana alam. Karena akan muncul nanti nasab Rasulullah. Jadi sebagian berhala itu mau dihancurkan secara masif. Karena yang muncul itu pemimpin umat, bukan sembarangan. Jadi alam sudah mulai bergerak, artinya sudah mulai hilang, tanda kutip ya, hilang kesabaran alam terhadap berhala-berhala tersebut gitu. Jadi dihancurkan semasif. Yang ketiga, untuk membersihkan. Jadi membersihkan dari kaum munafik, fasik dengan kaum mukmin, terpisah nanti. Jadi tiga ini fungsi yang ketiga ya. Nah saat ini kan kita nggak tahu tuh kaum fasik, kaum munafik yang nampak gitu ya, kan nggak tahu. Tapi nanti setelah bencana alam itu akan nampak itu, yang mulai menyalahkan Allah, yang mulai malas untuk beribadah, yang mulai putus asa. Sedangkan nanti kalau kaum mukmin yang sudah setelah bencana alam, dia akan tetap terus beribadah pada Allah seperti biasa, kemudian tetap menjalani kehidupan walaupun dengan susah. Jadi kan membersihkan dari kaum munafik, kaum fasik yang lengket ataupun dekat sama kaum mukmin. Ini terpisahkan nanti. Itu tiga fungsi bencana alam itu nanti di akhir zaman. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ini karena sudah malam, sudah menjelang pagi. Sampai di sini dulu share kita ya. Kisah bahasan sedikit lah tentang menuju akhir zaman. Saya mohon ampun pada Allah jika ada kekhilafan, kesalahan, dan saya juga meminta nanti pendapat bagi viewer. Bila ada kekhilafan saya mohon dikirimkan via email ya, nusantarasiap@gmail.com. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tetap istiqomah, tetap semangat ya. Dan kalaupun nanti ada rezeki, mohon dukungan pada channel Pulau 1. Insya Allah bisa untuk terus eksis. Apalagi kemarin sudah ada peringatan dari YouTube, kena prit dari YouTube, di prit sama YouTube karena menayangkan tentang bayi itu. Jadi kena semprit sama YouTube. Jadi dua kali peringatan. Kalau ini terjadi lagi, itu akan diblok selamanya channel ini. Padahal itu hanya tayangan bayi ya, bukan tayangan peperangan, bukan tayangan hal-hal sara, enggak, tapi tayangan bayi aja. Dan makanya langsung saya hapus kan, hitungan 1 jam saya hapus karena dia semprit langsung ini ada teks sempritnya itu, prit. Nah itu, jadi itu satu peringatan, 2 peringatan lagi kalau terjadi lagi tayangan-tayangan, padahal bukan vulgar, itu hanya bayi yang kemarin tuh saya upload seperti itu, disemprit langsung. Berarti 2 kali lagi peringatan. Kalau 2 kali lagi kena peringatan, langsung diblok, nggak bisa ditonton, nggak bisa diakses, semua habis. Videonya juga nggak bisa diambil lagi, udah terblok. Nah kalau itu terblok, kalau 2 kali lagi kena peringatan itu terblok, berarti tinggal di Pulau Sumatera kita bisa tayangkan. Wallahu alam, mudah-mudahan jangan terjadi 2 kali peringatan lagi. Dan semoga makin banyak dukungan
ya pada channel Pulau Satu, sehingga bisa terus eksis insyaallah, dan tetap semangat untuk menyiapkan bekal di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab.